Teman-teman, mohon maaf kalau saya banyak ngomong. Pak Adian, sudahlah DPR ambil ketegasan aja, jangan takut-takut. Sudah kalau salah, lanjutkan saja. Kami rakyat ada bersama dengan bapak-bapak kok. Lawan saja. Kalau tidak, negeri ini rusak oleh karena mereka-mereka yang duduk di atas. Bagi-bagi jabatan, bagi-bagi proyek, rakyat sementara yang berita. Gara-gara hak angket, mereka punya kepentingan karena IKN dan sebagainya. Kita tidak bisa biarkan. Teman-teman aktivis, bangkit. Jangan takut. Itu saja. Maaf bang, saya agak keras. Terakhir adalah audit forensik Sirekap. Sirekap itu bermasalah. Masa lembaga negara sekelas Indonesia ini kok aplikasi bermasalah bagaimana? Perusahaan kecil saja punya aplikasi yang terjamin bagus. Masa negara lembaga ini berarti ketua KPU dan jajarannya tidak benar dalam kinerjanya. Maka itu wajib hukumnya diturunkan. Sekian dan terima kasih. Punten izin Pak Inspektur. Ini untuk media tolong jangan dipotong-potong ya. Terima kasih. Pak Adian, kawan-kawan yang lainnya lupa. Masinton. Gara-gara Masinton namanya lihat saya kemarin itu, jadi lupa tuh. Saya ada beberapa hal. Saya kira yang pertama, tema kita ke sini kan tentunya kawan-kawan datang ke sini kan akan memberikan dukungan, kawan-kawan DPR akan menggunakan haknya. Salah satu haknya itu kan tentunya hak angket. Itu satu di antara hak. Dan hak ini tentunya dijamin oleh konstitusi dan dijamin juga oleh undang-undang kita, baik undang-undang MD3 maupun undang-undang yang lainnya. Saya ada dua persoalan. Saya kira kenapa carut-marut hal ini terjadi, kenapa apa yang dibicarakan oleh kawan-kawan tadi, adik-adik tadi semua terjadi. Memang pokok persoalannya ada tadi disebut di satu orang, di satu keluarga. betul. Ya, ini rusaknya di satu orang, ya kan, di satu keluarga. Dan ini sesungguhnya karena tidak mau Logowo meninggalkan kekuasaan sebagaimana termnya demokrasi. Jadi kalau kita bicara ini sesungguhnya adalah kelanjutan ingin berkuasa sepanjang zaman. Jadi kita tidak hanya bisa melihat pemilu ini saja. Ini kan ada gagasan mau 3 periode. Kita bersyukur, saya kira 3 periode ini akan jalan kalau tidak Ibu Mega pasang badan. Ya. Ini adalah fakta yang tidak mungkin bisa dimungkiri oleh siapapun. Aneh pada waktu itu Ibu Mega mundur selangkah, 3 periode di jalan. Komposisi DPR kan sudah kita ketahui. Bersyukur gagal 3 periode, tidak menyerah sampai di situ saja. Dengan isu memperpanjang masa jabatan, sama-sama kita ketahui juga itu. Dan itu pun gagal. Ya, gagal memperpanjang masa jabatan, kotak-katik dengan menggunakan orang satu kampung saya nggak tahu jelas itu Kodori, ingin mencoba memasangkan Prabowo Jokowi. Ya, itu pun gagal. Ya, dengan gagal yang seperti itu, cari jalan kemana, ya itulah yang kita dapatkan putusan MK. Saya kira ini menjadi persoalan konstitusi dan ini menjadi cacat sepanjang ada Republik Indonesia. Kita kan sama-sama anggota Dewan, Mas Masinton. Tidak ada satu ayat pun, satu pasal pun, satu kata pun di konstitusi kita itu memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma. Tidak ada satu kata pun. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan rasa baru, itu adalah norma yang seharusnya Mahkamah Konstitusi memang kalau memang dia tidak setuju dengan cukup dia menyatakan pasal itu adalah bertentangan konstitusi, dikembalikan lagi kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan dalam bentuk norma. Dan itu amanat juga Undang-Undang P3. Kita mengenal namanya kumulatif terbuka. Keputusan membentuk undang-undang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi sayang memang beberapa pakar konstitusi dan orang yang ada di Mahkamah Konstitusi menyatakan seolah-olah itu legal. Menurut saya tidak legal. Itu dari segi tata kewenangan yang ada. Dari segi keputusan, kita lupa. MK itu ada 4 keputusan, tidak hanya perkara 90. Ada perkara yang gugatan PSI, ada gugatan yang lain. Semuanya ditolak.
Sekonyong-konyong perkara 90 di ujung, sang paman ikut terlibat seperti itu. Ini kan harus ada mal, ini dan itulah yang keputusan yang diduga dibuat oleh MK-MK. Tapi sayangnya MK-MK tidak membuka itu semua. Seperti itu. Ya. Perkara 90 itu menurut saya non executable. Dia tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Dari konstruksi kalah sesungguhnya yang menginginkan Gibran itu masuk. Karena hanya 3 orang yang menyatakan syarat itu adalah pernah menjabat bupati atau wali kota atau sedang menjabat. Hanya 3 orang hakim. 6 hakimnya tidak setuju. Seperti itu. Nah, itu terjadi, tapi dengan serta-merta KPU kan sudah diajukan juga gugatan oleh kawan-kawan. KPU dalam batas waktu tanggal 18 sampai tanggal 25, PKPU-nya belum dirubah, dia terima lagi pendaftaran yang namanya Prabowo Gibran. Ini udah cacat bawaan. Jadi menurut saya kita bukan persoalan menang kalah, Mas Brahmi. Ini yang harus diangket. Tidak mungkin kita menyerahkan sekarang ini manis mulutnya. Ya kalau 03 keberatan atas keputusan yang dibuat oleh KPU, 01 kan gunakan jalur-jalur yang sudah tersedia. Gugat di MK, lapor ke Bawaslu. Kita udah sama-sama tahu semua seperti itu. Kami melapor ke Bawaslu, Pak Masinton. Bawaslu itu kan mitranya Komisi 2 ya. Sampai akhirnya pimpinan KPU itu diperingatkan keras berkali-kali. Terakhir pendaftaran ya untuk yang Prabowo Gibran dianggap melanggar prosedural, diperingatkan, sayangnya tidak dipecat, peringatan terakhir juga. Itu yang satu sisi dalam proses adalah pendaftaran. Yang kedua, saya kira skenario ini kita banyak tertipu, ya kan? Kawan-kawan Masinton, Arya Bima juga tertipu lama, ya kan? Saya ada hal yang tidak mungkin saya ungkapkan di sini. Almarhum Taufik Kemas itu sudah menyampaikan saya 2012 di gedung itu. Tapi nggak mungkin saya sampaikan di sini. Jadi menurut saya ada skenario yang cukup yang kita sama-sama tidak tahu, yang mungkin juga kawan-kawan di PR lainnya, pada waktu menunda pemilihan kepala daerah pilkada, kita tidak ngebayang. Kita berasumsi sekalinya dulu hanya terfokus pada saudara Anies Rashid Baswedan. Wah, kalau Anies ini nanti terpilih, ternyata ada skenario yang lebih besar. Apa skenario lebih besar? Itu adalah untuk mengangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota. Saya baru pulang dari Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu. Saya bingung. Kok suara 01, 03 sedikit sekali? Padahal kita tahu itu. Sumatera Selatan itu bagian basisnya PDIP juga. Ya kan? Bagian basisnya P3. Kok 02 begitu besar? Setelah saya cek ke kawan-kawan, rupanya ada pengkondisian. Bagaimana PJ gubernur dikumpulkan, PJ gubernur mengumpulkan PJ bupati mengumpulkan kepala dinas mengumpulkan camat dan semuanya. Perintah adalah untuk memenangkan yang namanya 02 seperti itu. Ini menunjukkan terstruktur, sistematif dan masif. Nggak usah jauh-jauh kita ke Sumatera Selatan, di Bogor, dapilnya Bang Adian kan? Iya Bang. Di Bogor. Tapi saya alhamdulillah saya lihat masuk lagi ya Bang Adian. Masih ada rezeki kan, ya kan, untuk masih ada warna kita nanti itu. Ya. Di Bogor dicek di beberapa desa yang tidak masuk akal sehat kita 01, 030 di beberapa desa di kecamatan pilpres yang tidak mungkin. Kalau di kampung beliau mungkin nggak ada saksi. Di Bogor itu ada saksi 01, pasti ada 03 karena ada sebagian daerah binaannya Bang Adian. Nah, mungkin Bang Adian dengan egonya hanya untuk mementingkan pileg. Kan bukan karakternya Bang Adian, bukan karakternya Bang Masinton, tapi faktanya kosong. Ini artinya, ya kan, ini ada yang terstruktur, sistematif dan masif itu yang dilakukan. Tidak cukup di situ, ya kan, menggunakan dana bansos diberikan rupa yang termin waktunya sudah habis diperpanjang. Kepala daerah banyak sekali yang masuk penjara gara-gara menggunakan bansos menjelang pilkada. Yang itu tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum sekarang. Oleh karena itu menurut saya menjadi urgen betul angket itu dilakukan.